Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum 5 dan 6, uji lanjutan dan rancangan acak kelompok. Tujuan dari praktikum uji lanjutan, yang pertama, mampu mengetahui pengolahan data rancangan percobaan pada uji lanjutan. Yang kedua, mampu menginterpretasikan hasil pengolahan data rancangan percobaan pada uji lanjutan. Tujuan dari praktikum RAK yaitu mampu mengetahui pengolahan data pada rancangan percobaan acak kelompok atau RAK. Yang kedua, mampu menginterpretasikan hasil pengolahan data pada rancangan percobaan acak kelompok atau RAK. Uji lanjutan. Kapan kita harus menggunakan uji lanjutan? Yaitu ketika uji rancangan percobaan tolak H0. Kenapa? Untuk mengetahui di mana letak pengaruh perbedaannya. Uji lanjutan dibagi menjadi 3, yaitu BNT, BNJ, Duncan, atau Dunet. BNT atau beda nyata terkecil biasa disebut dengan uji Fisher, digunakan apabila perlakuan kurang dari 5. BNJ, beda nyata jujur, biasa disebut dengan uji Tukey, digunakan apabila perlakuan banyak atau lebih dari sama dengan 5. Duncan atau Dunet, perlakuan banyak atau lebih dari 5, menggunakan T hitung yang membutuhkan standar error. Rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok atau biasa disebut RAK itu dapat disebut klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA karena perlakuan yang diujikan ada dua jenis. Tujuan pengelompokan yaitu untuk mengontrol keragaman yang timbul. RAK merupakan pengembangan dari RAL, di mana terdapat pengelompokan satuan-satuan percobaan. RAK menciptakan keragaman dalam percobaan, yaitu pengaruh perlakuan, pengaruh kelompok, dan pengaruh acak. Kelompok bisa berupa pemisahan tempat, pemisahan dimensi bahan, pemisahan waktu, dan lain sebagainya. Untuk ciri-ciri RAK, yang pertama, kondisi percobaan heterogen. Yang kedua, keragaman variabel yang diamati bukan hanya berasal dari treatment atau perlakuan, tetapi juga berasal dari pengelompokan atau blok. Hipotesis RAK. Untuk H0, yaitu tidak ada perbedaan. Untuk H1, minimal ada sepasang yang tidak sama. Rancangan acak kelompok itu memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama, ketepatan dan ketelitian yang lebih tinggi. Yang kedua, fleksibilitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, penarikan kesimpulan lebih luas. Untuk kerugiannya, yang pertama, peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Yang kedua, interaksi antara kelompok dan perlakuan sulit dianalisis. Yang ketiga, derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas error. Kaidah penarikan kesimpulan, yaitu jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau p-value lebih besar dari alfa 5%, maka gagal tolak H0 atau terima H0. Sedangkan jika F hitung lebih besar daripada F tabel 5% atau p-value lebih kecil dari alfa 5%, maka tolak H0 atau terima H1. Untuk pengerjaan tugas individu, yaitu membuat langkah-langkah uji lanjutan dan RAK. Data pada kolom sheet tugas yang ada di Excel. Untuk tugas kelompok, dikerjakan dua materi, yaitu materi 5, uji lanjutan, dan materi 6, RAK. Pengerjaan tugas kelompok dilakukan oleh kelompok 5, 6, 7, dan 8. Tugas dikumpulkan paling lambat H-1 sebelum praktikum selanjutnya dimulai, paling lambat pukul 18.00 WIB. File dikirim dalam bentuk soft file ke email asisten, melalui koordinasi CO kelompok. Untuk tugas kelompok diasistensikan maksimal H+2 setelah praktikum selesai sesuai dengan asisten masing-masing. Untuk format pengiriman, yaitu tugas individu, praktikum 5 dan 6_nama_nim. Untuk laporan kelompok, praktikum 5 dan 6_kelas_kelompok.
Sekian materi untuk praktikum 5 dan 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.